Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Clarista Pujamadea. Saya dari kelas 11.5 SMA Negeri 2 Kalianda. Secara umum, ekonomi teori dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu cabang dari ekonomi makro, yaitu ekonomi moneter. Ikuti terus ya video saya. Sebelum kita masuk ke materi ekonomi moneter, teman-teman tahu nggak sih apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Ruang lingkup ekonomi makro ada 3, yaitu kebijakan pemerintah, menentukan perekonomian negara, dan pengeluaran agregat atau secara menyeluruh. Perlu teman-teman ketahui tujuan akhir ekonomi makro yang ingin dicapai, yaitu yang pertama tingkat inflasi yang terkendali, kedua kesempatan kerja yang tinggi, yang ketiga nilai ekspor yang berimbang dengan nilai impor, yang keempat nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing berada di kondisi yang stabil, dan yang kelima tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan terus mengalami peningkatan. Lanjut kita masuk ke pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan upaya pemerintah melalui otoritas moneter atau bank sentral untuk mempengaruhi perekonomian secara makro dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan kredit. Adapun indikator stabilitas ekonomi makro yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi, kedua penurunan pengangguran, yang ketiga laju inflasi yang rendah atau kestabilan harga. Terdapat 2 jenis kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia selaku bank sentral, yaitu 1. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini diterapkan dengan cara menurunkan tingkat suku bunga, membeli surat berharga pemerintah, menurunkan cadangan wajib minimum, dan memberlakukan kebijakan kredit longgar. Kebijakan ekspansif biasanya dilakukan saat terjadinya deflasi. 2. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan ini diterapkan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga, menjual surat berharga pemerintah, menaikkan cadangan wajib, dan memberlakukan kredit ketat. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada 1. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, kedua penetapan tingkat diskonto, ketiga perempatan cadangan wajib minimum, dan keempat pengaturan kredit atau pembiayaan. Maka sesuai pasal tersebut setidaknya terdapat 4 instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, fasilitas politik diskonto merupakan pengaturan tingkat suku bunga yang diberikan bank sentral kepada bank umum, diterapkan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Kemudian yang kedua, operasi pasar terbuka atau OPT merupakan kegiatan jual beli surat berharga pemerintah oleh bank sentral baik di pasar primer maupun pasar sekunder melalui mekanisme lelang maupun non-lelang. Contohnya sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat hutang negara atau SUN. 3. Kebijakan kredit. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan memberlakukan kredit secara ketat maupun longgar. Instrumen kebijakan moneter yang terakhir atau yang keempat yaitu cadangan kas atau giro wajib minimum atau GWM. Adalah cadangan kas minimum yang wajib dimiliki oleh setiap bank umum. Instrumen ini dikenal juga dengan cash ratio. Penerapan kebijakan moneter dengan instrumen ini diterapkan dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kasnya. Kemudian, secara umum terdapat 3 manfaat yang diambil dari penerapan kebijakan ekonomi. Pertama, stabilitas ekonomi, tercermin dari seimbangnya jumlah peredaran uang atau barang. Yang kedua, mengatasi pengangguran dan meningkatnya kesempatan kerja. Apabila ekonomi stabil, akan mengundang investor untuk membuka usaha, melakukan perluasan usaha sehingga semakin meningkatnya kesempatan kerja yang berimbas pada lapangan pekerjaan. Terakhir, inflasi terkendali. Ini menjadi tujuan utama setiap negara dalam kegiatan ekonomi karena inflasi yang terkendali merupakan cerminan stabilitas ekonomi. Dampak kebijakan ekonomi moneter dalam perekonomian yang pertama, pengaturan tingkat suku bunga. Apabila pemerintah melalui Bank Indonesia memberlakukan peningkatan suku bunga, maka masyarakat lebih senang menabung uangnya di bank, sehingga peredaran uang akan turun. Yang kedua, jual beli surat berharga. Apabila pemerintah menjual surat berharganya, uang di masyarakat akan ditarik oleh bank sehingga jumlah peredaran uang akan berkurang. Sebaliknya, apabila pemerintah membeli surat berharga, maka jumlah peredaran uang akan naik.
3. Cadangan wajib minimum. Kebijakan ini apabila pemerintah menaikkan giro wajib minimum, maka cadangan wajib bagi bank umum akan naik. Dampaknya adalah jumlah peredaran uang di masyarakat akan berkurang, berlaku juga sebaliknya. Keempat, pemberlakuan kredit. Apabila pemerintah memberlakukan kredit dengan menerapkan 5C, Capital, Character, Capacity, Condition of Economics, and Collateral, maka akan mengurangi jumlah peredaran uang. Oke teman-teman, saya tutup video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.